Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a 'alal huda wa dalalatan 'alal khair ibtigha' wajhillah wa mardihi wa qurbihi wa thawabihi ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Baik, dalam kesempatan ini kita kembali melanjutkan bacaan kitab Marakil Ubudiyah, syarah kitab Bidayatul Hidayah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, qala al-musannifu wa syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihima fid daraini. Allahumma amin. Wa in kanat niyatuka wa qasduka bainaka wa bainallahi min talabil ilmi al-hidayata, apabila niat engkau dan tujuanmu di antara engkau dan di antara Allah Ta'ala dari mencari ilmu ialah untuk mendapatkan hidayah, bi'at tanwiya bitahsilihi, seperti engkau berniat dengan mencarinya ilmu, izalatal jahli an nafsika wa an sairil juhali, untuk menghilangkan kebodohan tentang dirimu dan menghilangkan kebodohan dari semua orang-orang yang bodoh selain dirimu, keluarga, kerabat ataupun yang lain, wa ihya ad-dini wa ibqa al-islami bil ilmi, dan tujuan menghidupkan agama, mengabadikan Islam dengan ilmu, wa darul akhirah wa ridallahi ta'ala, dan bertujuan untuk kampung akhirat dan mencari ridha Allah Ta'ala, wa tanwiya bidzalika asyukra ala ni'matil aqli wa ni'matis sihatil badani, dan seperti engkau berniat dengan mencari ilmu akan bersyukur di atas nikmat akal dan nikmat sehat badan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, duna mujarradi riwayati, bukan semata-mata meriwayatkan, ayil hamli wan naqli anil ulama, artinya menanggung dan menukil, mengambil dari para ulama, fa abashir, maka bergembiralah. Jadi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengajarkan kita, apabila niat dan tujuan kita di dalam mencari ilmu untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksud niat mencari hidayah dari Allah Ta'ala? Kata Syekh Nawawi Al-Bantari, seperti kita meniat untuk menghilangkan kebodohan yang tentang diri kita, kebodohan orang-orang lain, untuk menghidupkan agama, mengekalkan Islam dengan ilmu, karena Islam tidak akan kekal kecuali dengan ilmu. Tujuannya untuk kampung akhirat, mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata-mata kita niat untuk meriwayatkan hanya sekedar menukil ilmu dari para ulama. Maka kata Imam Al-Ghazali, fa'abashir, maka bergembiralah. Kenapa kita bergembira? Fa'innal malaikata tabasutu laka ay ridon bima tatlubu ajanihataha, maka sesungguhnya para malaikat membentangkan kepadamu, artinya karena ridha dengan apa yang engkau tuntut, akan sayapnya. Jadi kenapa kita gembira ketika kita berniat untuk memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena para malaikat akan membentangkan sayap-sayapnya bagi kita, karena dia ridha dengan apa yang kita tuntut. Ai tada'uha litakuna wita'an laka, Artinya para malaikat meletakkan sayapnya supaya ada sebagai pijakan bagi engkau.
idza masyaita, apabila engkau berjalan. Wakila dikatakan innal malaikata tuzallilu talibal ilmi bi ajani hatiha. Sesungguhnya para malaikat senantiasa menaungi penuntut ilmu dengan sayapnya. Wahitanal bahri tastaghfiru laka idza sa'ita. Dan ikan-ikan di lautan memohon ampun untuk engkau apabila engkau pergi. Ai dhahabata ilal alimi, artinya ketika engkau pergi kepada orang yang alim. Jadi bukan hanya para malaikat yang menaungi kita dengan sayapnya, namun ketika niat kita benar dalam mencari ilmu, niat untuk menghilangkan kejahilan yang ada pada diri, maka juga ikan-ikan yang ada di lautan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kepada ketika kita berjalan menuju kepada para masyayikh, menuju kepada orang yang alim. Wa dzalika li anna salahal alami manutun bil alimi bi tablighihi al ahkam asy-syar'iyyata allati minha annal hayawana yuhramu ta'dzibuhu. Wa dzalika, dan demikian maksudnya adalah ikan-ikan di lautan ikut memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka ikan-ikan di lautan ikut memohon ampun kepada Allah? Li'anna salahal alami, karena sesungguhnya baiknya alam dipengaruhi dengan orang yang alim. Bitabalighihi al-ahkam asy-syar'iyyata, dengan menyampaikan orang alim akan hukum-hukum syariat, yang diantara hukum syariat anal hayawana yuhramu ta'dzibuhu, bahwa sesungguhnya binatang diharamkan menyakitinya. Jadi kenapa ikan-ikan di lautan ikut dia mohon ampun kepada Allah Ta'ala? Karena alam ini baiknya alam dipengaruhi oleh orang yang alim. Sebab orang alim menyampaikan hukum-hukum syariat, yang diantara hukum syariat yang disampaikan oleh orang alim adalah bahwa diharamkan, tidak boleh menyakiti binatang. Kama afadahu al-Azizi, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Al-Aziz. Wa alamatu zalikal qasdi ay yakuna al-bahthul ilmi fil khala'i ahabba ilaika ay yakuna fil mala'i. Dan tanda tujuan itu maksudnya adalah tujuan kita mencari ilmu, niat memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ialah ayyakuna bahthul ilmi fil khala'i ahabba ilaika, membahas ilmu pada waktu yang sunyi lebih engkau sukai, ayyakuna fil mala'i, ketimbang bahwa mengkaji ilmu pada waktu yang terang, yang ramai. Wa alla tufarriqa baina ayyan kashifal haqqu ala lisanika au ala lisani ghairika. Dan tanda yang kedua, tujuan niat memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidaklah membedakan engkau antara terbukanya kebenaran melalui lisanmu atau melalui orang lain. Jadi orang yang niatnya baik, niatnya untuk memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak akan membedakan dari mana datangnya kebenaran itu, apakah melalui dari lisannya ataupun melalui orang lain, sekalipun itu dari anak kecil. Hikayatun nafisatun, hikayah yang penting. Waqa'a lil 'allamati man ushil maghribi fi darsihi iskalun, pernah terjadi terhadap Allamah Man'ush al-Maghribi pada waktu darasnya iskalun, beberapa masalah. Pernah terjadi masalah atau problematika pada waktu daras Allamah Man'ush al-Maghribi. Wa qad hadara majalisahu a'immatul madhahibil arba'ah,
dan sungguh dihadiri majlisnya oleh imam madhab yang 4. Fa'tarada qaul Syafi'i wa huwa idza dakhala syartun ala syartin fala yujibul hukma illa bitaqdimil muakhari. Lalu dia mengkritik ucapan Imam Asy-Syafi'i, dan dianya ucapan Imam Asy-Syafi'i, idza dakhala syartun ala syartin, apabila masuk satu syarat kepada syarat yang lain, fala yujibul hukma illa bitaqdimil muakhari, maka tidak mewajibkan kepada hukum kecuali dengan mendahulukan yang terakhir. Jadi kata kaul daripada Imam Asy-Syafi'i, apabila masuk satu syarat di atas syarat yang lain, maka dia baru mendatangkan satu hukum ketika dia mendahulukan syarat yang terakhir. Nahu in kallamti in dakhaltid dara fa anti talikun. Apabila engkau berbicara, apabila engkau telah masuk ke dalam rumah, fa anta talikun, maka engkau wanita yang ditalak. Dalam contoh ini kita tahu bahwa ada dua syarat. Yang pertama in kallamti, yang kedua in dakhalti, apabila engkau bicara, apabila engkau masuk ke dalam rumah. Maka baru jatuh talak ketika perempuan telah masuk ke dalam rumah. Sementara kalau dia berbicara di luar rumah sebelum masuk ke dalam rumah, maka talak tidak jatuh. Karena dalam ucapan Imam Syafi'i mengatakan idza dakhala syartun ala syartin fala yujibul hukma illa bitaqdimil muakhari. Fala yaka'u talakun indahu illa bidukhuli, maka tidak jatuh talak di sisinya Imam Asy-Syafi'i melainkan dengan masuk ke dalam rumah. Faqala zalika syekhu, berkata syekh tersebut, lam nara li hadzal qawli dalilan fi kalamil arabi, kami tidak melihat bagi ucapan ini dalil daripada kalam orang Arab. Faqala lahu Hamdan, berkata Hamdan kepada Syekh, wa huwa yauma idzin saghirun, dan dianya Hamdan waktu itu masih kecil. Ma qalahul Imam Syafi'i huwa al-haqqu fazajarahu an-nasu min kulli janibin li sigharihi. Apa yang dikatakan oleh Hamdan, apa yang dikatakan Imam Asy-Syafi'i itu benar, kata Hamdan. Fazajarahu an-nasu min kulli janibin, kemudian orang-orang mencela Hamdan, min kulli janibin, dari setiap aspek. Artinya semua orang yang datang di majelis itu mencela Hamdan. Kenapa Hamdan dicela? Li sigarihi, karena dia masih kecil. Itu anaknya atau bukan? Faqala syekhu, kemudian berkata Syekh, da'uhu fa innahu laisa bainana wa bainal haqqi khusumah. Tinggalkan, biarkan dia, maka sesungguhnya tidak ada antara kita dan di antara kebenaran permusuhan. Jadi kata Syekh, ketika Hamdan mengkritik atau mengatakan kepada Syekh apa yang dikatakan Imam Asy-Syafi'i itu benar, tiba-tiba semua orang yang hadir di majelis itu mencela kepada Hamdan karena dia masih kecil. Lalu seorang Syekh itu mengatakan, kata beliau, biarkan dia, karena kita tidak memusuhi antara kita dan di antara kebenaran. Wa in kana min sagirin, meskipun kebenaran itu datangnya dari anak kecil. Wa min khususiyatina qabulul haqqi walau min sagirin wa raddus sagiri 'alal kabiri fil haqqi bi khilafil umamis sabiqati idza akhta'al kabiru lam yatajasar ahadun ala raddi alaihi. Wa min khususiyatina, di antara kekhususan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menerima kebenaran meskipun datangnya daripada anak kecil.
wa raddus saghiri alal kabiri, dan diantara kekhususan kita sebagai umat Nabi Muhammad menolak anak kecil di atas orang besar, fil haqqi pada kebenaran, bi khilafil umamis sabiqati berbeda dengan umat-umat terdahulu. Idza akhta al kabiru lam yatajasar, apabila tersalah orang besar, lam yatajasar tidak berani salah seorang pun ala raddi alaihi di atas menolaknya. Jadi kalau umat terdahulu ketika ada orang-orang besar salah, maka tidak ada satupun yang berani untuk mengkritik, tidak satupun yang berani untuk menolak ucapannya. Fayasiru khata'uhu syari'atan yu'malu biha fil kauni, sehingga jadilah kesalahannya itu sebagai syariat yang diamalkan di alam. Summal tafata syekhu ila Hamdan, kemudian menoleh syekh kepada Hamdan. Wa qala kul ma indaka, dan syekh berkata, kul ma indaka, katakanlah apa yang ada di sisimu. Faqala lahu ma taqulu fi qawli syair min buhril basit, kemudian Hamdan berkata kepada syekh, ma taqulu fi qawli syair, apa pendapatmu wahai syekh tentang ucapan penyair dari buhur basit. Wa in yastaghithu bina in yuz'iru yajidu minna ma'aqida izzin zanaha karam, apabila mereka minta tolong kepada kita, bila mereka takut, mereka mendapati dari kita bantuan-bantuan kemuliaan yang menimbang baginya bantuan oleh kemuliaan. Maka dalam syair ini ada dua syarat. Syarat yang pertama in yastaghithu, yang kedua in yuz'iru. Fa innal istighatsata innama yuhtaju laha ba'dal khaufi ala qablahu, maka sesungguhnya istighatsah hanya saja dibutuhkan setelah takut, la qablahu, tidak sebelumnya takut. Wa ma qalahu Syafi'i huwal haqu, maka apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i itu benar. Wa yashhidu lahu kalamul Arabi, yang mendukung bagi ucapan Imam Syafi'i oleh orang Arab. Fatabassama syaikhu wa faraha bidzalika, kemudian tersenyum syekh dan gembira dengan demikian. Wa qala, dan berkata syekh, sadaqta ya waladi, engkau benar wahai anakku. Wa da'alahu, dan syekh mendoakan baginya Hamdan. Qala Syekhu Hamdan, dan Syekh Hamdan berkata, sekarang beliau sudah kecil, sekarang sudah menjadi syekh. Walam akun ahlan li raddi illa anni zanantu anna al-imam asy-Syafi'i huwa alladhi harraka lisani bil kalami, dan aku tidak punya kemampuan untuk menolak kecuali aku mengira bahwasanya Imam Asy-Syafi'i yang telah menggerakkan lisanku untuk berbicara. Wa ma ahsana ma qila min buhril tawil, dan alangkah bagusnya apa yang dikatakan dari buhur tawil. Wa kam min saghirin lahadzathu inayatu minallahi fahtajat ilaihil akabiru, betapa banyak daripada anak kecil yang memperhatikan kepadanya anak kecil oleh hinayah daripada Allah. Fahtajat ilaihil akabiru, maka butuh kepada anak kecil oleh orang-orang yang besar. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan ada manfaatnya.